Bapak Ibu para lanjut usia, para senior yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Perkenalkan, saya Andrari Grahitandaru dari GPIB Karunia Ciputat, Banten. Mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, kita kembali akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, agar semua aktivitas yang kita lakukan hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan, serta menyenangkan lingkungan di mana kami berada. Mari Bapak Ibu, kita siapkan Alkitab. Bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat 1-9 dengan judul perikop nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Sebelum membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dan kami sapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang akan kami nikmati lagi untuk menjalankan misi Tuhan Yesus di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, kasih dan karunia-Mu yang sudah kami nikmati hari lepas hari. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari Minggu ini, kami akan membaca dan mendengarkan sapaan firman-Mu yang akan kami jadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan kami hari ini. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, karena kami sudah mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan berilah kami hikmat kebijaksanaan-Mu untuk kami dapat mengerti apa yang Kau firmankan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan memahaminya. Bapak Ibu, para senior yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan, Mazmur 107 ayat 1-9 berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang, tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Mereka berseru-serulah, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu para lansia senior yang saya banggakan, berikut adalah renungan singkat atas ayat Alkitab yang baru kita baca. Menunggu
adalah tindakan yang melelahkan dan membosankan. Kalau ada tanda-tanda yang bisa digunakan untuk mengetahui lama tidaknya waktu menunggu, mungkin tidak terasa lama. Dengan teknologi informasi, menunggu masih bisa diantisipasi. Misalnya melalui handphone. Orang yang menunggu masih bisa berkomunikasi dengan yang ditunggu. Ada alatnya untuk mengantisipasi. Bagaimana kalau menunggu sesuatu yang tidak ada alat mengantisipasinya? Benarkah tidak ada alat atau petunjuk untuk antisipasi itu? Untuk segala sesuatu mesti ada hal seperti itu. Pemazmur dalam bacaan minggu ini membuktikan adanya alat seperti itu. Alat itu adalah Tuhan dan kemahakuasaannya. Dalam Dia selalu ada kepastian itu. Dalam Dia, kepastian itu berlaku bagi semua, timur dan barat, utara juga selatan. Bukan saja dari semua penjuru, akan tetapi juga seluruh lapisan, jenis kelamin, golongan, usia, dan budaya. Bacaan kita menunjukkan bahwa petunjuk itu hanya sebuah tindakan, yakni berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 6. Seruan itu adalah tindakan percaya pada Tuhan, bahwa Ia setia pada janjinya dan tidak pernah mengecewakan, serta dapat diandalkan. Dari sisi itulah Tuhan dikatakan esa dalam karyanya. Baru seminggu yang lalu kita merayakan Paskah Kristus. Kita mensyukuri hari kebangkitan Kristus. Paskah itu adalah bukti nyata bahwa karya Tuhan itu esa. Esa dalam arti karya yang tuntas. Manusia tidak dapat menghentikan karya Tuhan untuk manusia yang terabaikan, terpinggirkan sesamanya, atau juga oleh Tuhannya seperti yang Yesus alami. Nyatanya tidak. 3 hari adalah waktu bagi Yesus yang merasa ditinggalkan. Waktu bagi kita mungkin tidak 3 hari. Itu bisa berarti 3 minggu, bulan, atau tahun. Kapanpun waktu Tuhan itu, yang pasti Yesus bangkit. Kita hanya perlu mempercayai waktu Tuhan untuk setiap orang. Bangkit itu pasti, sebab ada Tuhan yang esa dalam karyanya. Demikianlah firman Tuhan.
Bapak Ibu yang saya banggakan, para lansia senior yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Penolong dalam kehidupan kami, firman-Mu begitu indah, hidup, dan mudah dipahami. Ajar kami untuk tidak bimbang dalam menantikan pertolongan Tuhan, terutama pada saat datang masalah. Serumit apapun masalahnya, kami yakin Engkau akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh memberikan kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami hari ini, dan kiranya seluruh aktivitas kami hari ini, Engkau Tuhan berkenan selalu ada di hati kami, memimpin setiap langkah kehidupan kami. Di masa lanjut usia ini Tuhan, Engkau tahu akan berbagai persoalan yang kami hadapi. Tetapi pagi hari ini kami lega, karena Engkau mengingatkan lagi bahwa Engkau adalah penolong kami yang setia untuk setiap permasalahan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Dewan Pengurus Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Kiranya seluruh program yang dilaksanakan dapat mewujudkan misi Allah di dunia ini, dapat bermanfaat bagi para senior yang seringkali merasa kesepian. Oh Tuhan, kiranya kami para lansia dapat lebih bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan dimanapun kami berada. Agar lebih bisa mandiri dan kuat menghadapi berbagai persoalan kehidupan di usia lanjut. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.